Dan bersyukur kita dipertemukan dengan pangarsa Abah Anom, Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Sempurna dirinya dan menyempurnakan. Ciri beliau mukammil, bahwa beliau menyempurnakan, artinya di luar dirinya, termasuk kita, para muridnya. Dengan cara beliau memberikan tuntunan kepada kita yang tidak menjadi beban kita, tidak memberatkan. Dengan hariannya hanya 165 ba'da sholat. Saudara kita ada yang ribuan zikirnya tiap sholat itu. Pengarsa Abah memberikan tuntunan minimal 165. Tapi dengan 165 yang dibanding saudara kita yang ribuan pun kita masih banyak 3 kali. Masih juga berat 165 ini. Khotaman, kalau tidak bisa tiap hari atau tiap malam, seminggu sekali, usahakan. Luar biasa beliau memberikan kemudahan. Sudah begitu seminggu sekalinya, ya sudah semampunya. Kalau nggak mampu yang 100 itu, mampunya berapa? 3 kali jadilah, kan begitu. Artinya kekurangannya guru penuhi semua, lengkapi semua oleh guru. Itulah kemukamilan beliau. Tinggal seberapa kita benar-benar mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan tuntunan guru ini. Itulah nanti yang akan menjadi penilaian apakah kita ini benar-benar ingin dijadikan murid dengan limpahan barokah karomahnya, atau hanya sekedar pengakuan saja. Kalau ngaku kan mudah ya, ngaku murid, ngaku guru mudah gitu. Sesungguhnya sholat bisa mencegah keji mungkar. Nah, kita mayoritas nih muslim nih, sholat semua. Tapi keji mungkar di mana-mana. Dan udah gitu dari lahirnya dari muslim lagi keji mungkarnya. Loh, katanya sholat tapi keji mungkar. Karena sholatnya baru badannya saja, hatinya belum, rasanya belum. Hatinya sudah ingat Allah, rasanya. Jadi rasa itu ketika sholat menghadap Allah, benar rasanya pun merasakan kita ini menghadap Allah, dihadapkan oleh Allah, begitu. Itu rasa. Makanya nanti jasad, nyawa, rasa dalam diri ini. Jasad, nyawa, ruh, rasa. Satukan dalam ibadah ini. 3 itu. Ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Allahumma aflah lana futuhal arifin. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ilahi anta mausuli wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratika sama sahibul wafa tajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin jamaah manakib yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan, kita haturkan pada Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Dan Allah pasti akan menambahkan nikmat bagi siapapun kita yang bersyukur. Terlebih syukur kita adalah syukur terhadap nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat. Bapak Ibu sekarang ini dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah
pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pertama saya sampaikan silaturahim. Saya baru ini yang pertama ya, ke tempat yang megah ini. Rupanya ini tempat pusaka. Rupanya untuk Jakarta ini sejarahnya panjang, punya sejarah panjang di dalam perjalanan thariqah. Tadi ketemu dengan beliau, kesepuhan kita dari tahun 80-an ya, sepuh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi ya, bahwa kita semua sebagai generasi-generasi penerus dari orang-orang tua kita, pejuang-pejuang yang telah mendirikan tempat ini lalu diamalkan. Mudah-mudahan kita doakan mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan dunia, wafat, semoga Allah barokahkan barzahnya. Dan yang masih ada, nah termasuk kesepuhan kita nih Pak Haji Sairoji ini, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang usia dan sehat walafiat. Begitupun kita, mudah-mudahan Allah berikan di sisa umur kita umur yang panjang dan sehat walafiat. Apalah artinya usia panjang kalau kita tidak sehat? Ya. Nanti semuanya enggak nikmat dan enggak dinikmati. Harta berlimpah banyak, pas fisik kita enggak sehat, ya sudah, artinya enggak bernilai harta itu. Fisiknya tidak sehat, hanya kepengen saja ngelihat orang nanti ketemu Ramadan pengen sholat berjamaah, tarawih bersama, hanya keinginan karena kondisi yang tidak sehat. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita. Hadirin rahimakumullah, mohon doa dari semua, khusus para wakil talqin, terkhusus lagi beliau Pak Kiai Wahfiuddin yang kesibukannya luar biasa. Sekarang di Singapura, nanti kita tahu besok lusa di mana beliau. Jadi luar biasa beliau aktivitasnya, kita doakan mudah-mudahan beliau Kiai Wahfi dengan mengemban tugas dari Guru Agung Pangersa Abah dimanapun beliau, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun para wakil talqin yang lain, tidak mengenal tua muda. Kalau sudah serangan penyakit datang, ya sudah, yang muda pun sakit. Ya. Kadang-kadang usianya sudah sepuh tapi Allah berikan kekuatan fisik gitu ya. Seperti belum lama Kiai Fadli ya, dari Madura, luar biasa beliau, kondisinya masih kuat beliau ya, bisa pergi jauh. Kita doakan semua yang muda yang tua semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia, yang penuh dengan barokah dan karomah, khususnya karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, barokah karomah Guru Agung Pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Jul Arifin radhiyallahu an. Tadi kita sudah sama-sama melaksanakan amaliyah ibadah mulai maghrib. Jadi utamanya, baiknya kalau menghadiri manakib yang malam hari, usahakan dari maghrib berjamaah ya, karena dari mulai maghrib paket amaliyahnya komplit itu, zikir sholat berjamaahnya, zikir jaharnya, lalu khotaman maghrib isyanya, lalu sholat sunnahnya, nanti ketemu isya zikir lagi, dawamil bala, khotaman, jadi paket komplit itu. Jadi hariannya dapat, mingguan khotaman dapat, manakibnya yang bulanan juga dapat. Jadi berlipat-lipat itu barokahnya ya. Kecuali kalau memang karena di perjalanan, lalu karena kesibukan, itu lain soal. Yang penting kita sudah mengupayakan agar usahakan maghrib sudah di tempat, gitu ya, kalau manakibnya malam. Nah jadi jauh karena jauhnya, dekat juga karena dekatnya. Kita semua mulai kita coba lagi kembali meningkatkan amaliyah ibadah kita, wabil khusus amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah dengan itu semua mudah-mudahan kita
benar-benar diakui sebagai murid dari pangarsa Abah Anu. Kalau kita dicatatkan sebagai muridnya, maka bisa dipastikan kita pun dicatat sebagai muridnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka bisa dipastikan nanti kita dapatkan syafaatul uzma baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rangkaiannya, urutannya begitu. Jadi kita hidup, kita melaksanakan pengabdian kepada Allah melalui wasilah-wasilah. Ya syukur juga kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan kemampuan bisa langsung tanpa wasilah. Ya, jadi jangan kita salahkan saudara kita yang nggak ambil wasilah. Ya, yang penting tugas kita dengan sesama saudara kita ini kita saling doakan, saling ingatkan, saling mewasiati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pada akhirnya hakim hanya Allah. Diterima kita oleh Allah dengan amal mana kita tidak tahu. Kita hanya berharap memohon pada Allah. Allah lah yang menjadi hakimnya. Dan dengan hak prerogatif Allah, Allah bisa saja menerima kita dari amal yang menurut kita. Masa iya sih dari situ diterimanya? Kira-kira begitu. Bagi Allah tidak, gitu ya. Ada kisah yang dia diterima oleh Allah bukan karena amal ibadahnya yang banyak, bukan karena, tetapi karena apa? Gara-garanya dia menyelamatkan binatang. Padahal hal-hal yang ini. Jadi ada binatang yang hampir mati gara-gara tertimpa batang pohon. Dia tahu, dia selamatkan binatang itu. Dari situ wasilah masuk surganya. Bukan dari amal-amal ibadahnya yang banyak itu. Nah, jadi itulah Allah. Oleh karenanya di dalam kita ibadah ini jangan menjadi hakim, ya. Yang penting ketika itu kita tahu bahwa itu salah, maka kita benarkan dengan cara yang baik, gitu ya. Kalau memang itu hal yang sudah benar, maka pertahankan kebenaran itu, tingkatkan ibadahnya. Nah, hadirin rahimakumullah, hidup kita di dunia ini sudah lama, sekian puluh tahun umur kita. Nah, apakah umur kita ini masih berlanjut lama atau besok lusa terakhir? Kita tidak tahu. Oleh karenanya maka jangan sia-siakan waktu. Jadi waktu yang ada, yang saat ini itulah waktu kita. Nanti belum tentu waktunya kita. Nah, maka di saat ini, sekarang inilah kita manfaatkan betul. Dan bersyukur kita dipertemukan dengan pangarsa Abah Anom, Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Sempurna dirinya dan menyempurnakan. Ciri beliau mukamil, bahwa beliau menyempurnakan, artinya di luar dirinya, termasuk kita, para muridnya. Dengan cara beliau memberikan tuntunan kepada kita yang tidak menjadi beban kita, tidak memberatkan. Dengan hariannya hanya 165 ba'da sholat. Saudara kita ada yang ribuan zikirnya tiap sholat itu. Pangarsa Abah memberikan tuntunan minimal 165. Tapi dengan 165 yang dibanding saudara kita yang ribuan pun kita masih banyak 3 kali. Masih juga berat 165 ini. Khotaman, kalau tidak bisa tiap hari atau tiap malam, seminggu sekali usahakan. Luar biasa beliau memberikan kemudahan. Sudah begitu seminggu sekalinya, ya sudah semampunya. Kalau nggak mampu yang 100 itu, mampunya berapa? 3 kali jadilah. Kan begitu. Artinya kekurangannya guru penuhi semua, lengkapi semua oleh guru. Itulah kemukamilan beliau. Tinggal seberapa kita benar-benar mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan tuntunan guru ini. Itulah nanti yang akan menjadi penilaian apakah kita ini benar-benar ingin dijadikan murid
dengan limpahan barokah karomahnya atau hanya sekedar pengakuan saja. Kalau ngaku kan mudah ya, ngaku murid, ngaku guru mudah gitu. Nah, salah satu yang harus kita lahirkan adalah kesungguhan, sungguh-sungguhnya. Tanbih pun mengajarkan, amalkan dengan sungguh-sungguh, amalkan kalawannya. Nah, makna sungguh-sungguh bukan sekedar semangat yang harus ada, yang selalu merindukan akan tuntunan. Jadi bukan begini, selesai 165 ya sudah, selesai ditutup, nggak mau lebih gitu ya. Atau selesai khataman ya sudah, yang penting seminggu sekali selesai, nggak mau meningkat, nggak mau dibanyakin. Nah, semangat untuk terus meningkatkan harus selalu ada. Sekalipun di dalam mengamalkannya kita mampunya masih belum mampu, masih aja seminggu sekali terus misalnya, tapi sudah diupayakan. Yang penting itu semangat mengupayakannya. Kemudian ciri yang harus ada, yang lahir dari kita yang ingin diakui murid ini, sudah kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, lalu kita mampu menjaga kemurnian dari tuntunan mursyid. Artinya jangan kita coba tambah, jangan coba kita kurangi. Jangan juga karena mentang-mentang kita sudah dapat mondok sekian tahun, puluh tahun, lalu kita coba nilai tuntunan guru dengan dalil yang kita dapat di pondok. Ini seharusnya begini. Nah, gitulah. Yang itu harusnya begitu. Hati-hati, di dalam thariqah bukan ilmu yang harus dikedepankan tapi adab. Tapi tentunya kita tahu adab pun dari ilmu juga. Bagaimana kita tahu adab ini benar kalau tidak ilmunya, kan begitu ya. Tapi ilmu bukan yang akan mengarahkan itu, tapi adab yang harus dijaga. Nah, dengan cara kita amalkan sami'na wa ata'na, mengamalkan tuntunan sebagaimana adanya lalu dijaga, itulah yang benar di dalam adabnya. Maka jangan dirubah-rubah tuh di dalam kitabnya. Kalau artinya begini, hal-hal kecil harus diperhatikan di dalam adab. Kalau dalam bukunya, panduannya dibacanya A, baca A saja, jangan jadi I atau U. Itu hal kecil tuh, harus diperhatikan. Apalagi berkenaan dengan nama gitu ya. Nama itu kalau sudah namanya begitu, ya sudah begitu. Jangan. Saya pernah ada yang manggil saya bukan Asep, dipanggil Asip, bukan Asep. Saya nggak marah. Kenapa nggak marah? Karena yang manggilnya orang Arab. Orang Arab itu nggak ada Maklum kalau saya gitu ya, dipanggil Asip oleh orang yang nggak punya Tapi kalau saya dipanggil bukan orang Arab, masih orang kita juga, saya marah. Nama saya bukan Asip, Asep. Nah gitu loh. Jadi kalau nama itu nggak usah dirubah-rubah, kecuali kalau dialeknya tadi. Jadi kalau penyebutan kepada guru agung ya sebagaimana tertulis di dalam catatannya. Beliau Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, gitu ya. Ini kadang-kadang saya masih dengar karena saya paham, saya nggak salahkan juga sebetulnya, karena itu tadi dia masuk ilmu di situ dengan kaidah mudhof ilaih misalnya, kaidah idofat. Seperti ada yang menyebut Syekh Ahmad Sohibil Wafa, bukan Sohibul. Sohibil Wafa kesana jadinya Tajil Arifin karena Sohibil. Padahal nama beliau Sohibul Wafa Tajul Arifin. Nah gitu ya. Hal-hal seperti itu diperhatikan di dalam adab. Saya masih ingat sampai juga pemanggilan penyebutan ini juga diperhatikan dalam adab itu. Jadi saya pernah dengar panggilan abah itu cukup dua ya. Abah sepuh, abah anom. Nah kita jangan dipanggil abah. Abah itu untuk abah anom, abah sepuh. Nah hal begini juga adab yang harus diperhatikan. Jadi misalkan ada yang manggil saya abah, biasanya Sumatera nih yang panggil, Lampung, Bah Asep misalnya.
Ya sekalipun nggak panggil abah, cuma bah misalkan, ya tetap sajalah dekat-dekat situ antara abah dengan bah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga diperhatikan untuk menjaga tadi supaya tidak keliru penyebutan orang ketika menyebut pengersa abah, ya sudah dua aja itu, abah sepuh, abah ano, nggak ada abah yang lain. Nah, ini dalam adab gitu ya, sampai begitu tuh adab itu. Nah, jadi karena di dalam thariqah yang harus diperhatikan adab. Ketika husnul adab, ketika kita baik santun, baik kita jaga adabnya, maka itulah yang akan perjalanan kita mulus diberjalankan, dihantarkan oleh mursyid. Kalau jelek adabnya, su'ul adabnya, itu jugalah yang membawa kita turun seturun-turunnya, jatuh. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita terjaga di dalam adab. Nah, khidmah itu bagian dari adab. Barang siapa yang baik khidmah, maka bisa dipastikan karomah itu diberikan. Nggak usah diminta lagi ketika khidmahnya baik pada gurunya. Dan tidak usah menjadi bingung bagaimana khidmahnya sekarang ketika abahnya sudah wafat. Beliau meninggalkan ahlul baitnya. Kalau kita mau mengejar fisik ini misalnya, ada ahlul bait. Ketika kita berkhidmah pada ahlul bait, maka sama kita berkhidmah kepada mursyid. Ketika kita menjaga pesantrennya punya guru, pesantren Suryalaya, kita jaga dari fitnah, itu juga khidmah terhadap guru, menjaga tempatnya guru. Kalau di sini ada yang wakaf, ada wakaf tanah, misalkan tempat bangunan, jaga itu. Yang diwakafkan misalnya ke Suryalaya, berarti kita menjaga asetnya guru, itu juga khidmah, gitu ya. Jadi banyak sekali konsep atau pemahaman atau bentuk-bentuk di dalam khidmah ini. Nah, maka sesuai kemampuan kita masing-masing, mari kita khidmahkan di sisa umur kita ya, supaya limpahan barokah, limpahan karomah kita dapatkan. Kalau itu didapatkan, maka kita tidak usah lagi dengan bersusah payah menempuh perjalanan untuk usul kepada Allah. Yakinlah nanti gurulah yang mengantarkan kita. Nah, kecuali kalau ada di antara saudara kita yang ngambil pilihan sendiri. Misalnya, saya nggak mau lagi lah, kira-kira begitu, saya pengen jalan sendiri. Ya silakan kalau bisa. Kalau saya mau naik ke sana, kan ada tangga sebagai wasilahnya. Saya nggak perlu tangga, saya mau loncat ke sana. Ya silakan kalau bisa, kan begitu. Pilihan kok semua, nggak dipaksa juga, monggo aja gitu. Yang penting dengan pilihan-pilihan itu kita semua bisa sampai pada Allah, karena itu ujungnya, ujung perjalanannya kita semua harus sampai kepada Allah. Tetapi kan tidak mudah, karena perjalanan rohani berbeda dengan perjalanan fisik badan ini. Yang kalau ini bisa diraba, dilihat, dirasa gitu. Kalau berbicara rohani, kalau misalnya rohani itu ibaratnya ketika kita mau menjelaskan manisnya gula, coba bisa nggak? Nah, ibaratnya begitu. Terkadang berbicara rohani, kalau kita keluarkan A, maka sesungguhnya belum itu, belum yang sesungguhnya A itu, karena begitu luar biasanya rohani ini. Ya. Nah, sementara kita lalaikan itu di dalam perbekalan kita hidup ini, di dalam pencarian ilmu ini, kita malah lebih mengutamakan unsur jasmani saja terus. Nah, padahal harusnya beriringan antara bekal jasmani dan ruhaninya. Karena kesempurnaan ibadah dituntut saat ini, bukan nanti. Bagaimana kita bisa diterima Allah kalau ibadah kita ini tidak sempurna, hanya sepihak jasmani saja, zahir saja. Ya, padahal manusia ada zahirnya, ada batinnya, ada jasmani, ada ruhaninya. Maka penting bekal secara sempurna saat ini, jangan dinanti. Maka untuk berbekal kesempurnaan itu ada dua majelis yang harus ditempuh.
Yang pertama majelis taklim. Nah, yang kedua yang sering kita lupa, majelis talqin. Jadi ada taklim, ada talqin. Antara taklim dengan talqin yang membedakan, kalau di taklim itu disampaikan pemahaman, lalu kita paham, setelah paham diamalkan. Di dalam talqin yang diberikan bukan dulu pemahaman, tetapi tuntunan. Dalam talqin itu yang lebih dikedepankan tuntunannya, artinya amaliyahnya. Lalu diamalkan, nanti diberi keterbukaan ilmunya. Jadi belakangan. Gitu. Tapi ada yang saat itu diberikan, saat itu diberi keterbukaan. Yaitu Allah juga, semua kembali kepada Allah. Ya, jadi bedanya seperti itu. Ibaratnya kalau saya sering mengibaratkan, mencontohkan antara bedanya taklim dengan talqin. Saya disuguhi makanan, dan makanan ini saya nggak tahu apa namanya. Tapi saya ini lapar, nah gitu ya. Apakah saya nunggu pengen tahu dulu namanya apa, rasanya seperti apa? Atau karena saya lapar, bismillah, saya husnudzon, makanan ini makanan sehat, makanan ini nggak ada racunnya, saya makan. Nah, kalau di taklim saya jelaskan dulu, ibu bapak itu makanan yang di depan bapak ibu itu namanya, nah dijelaskan tuh, namanya ini, rasanya seperti ini. Kalau bapak ibu suka manis, silahkan makan. Kalau nggak suka, takut gula misalnya, ya usah, karena itu rasanya manis, jelas gitu. Kita jelas di taklim itu. Tapi kalau di majelis talqin, talqin itu begini, bapak ibu di situ ada makanan, silahkan makan. Cara makannya begini, nah dijelaskan caranya. Masukkannya ke mulut, jangan ke telinga, nah itu dijelaskan. Nah, akhirnya bapak ibu tadi yang penting karena disuruh, lalu yakin saja ini makanan enak, dimakan. Satu kali belum keluar rasanya, penasaran. Dua kali mulai itu keluar rasanya, tapi masih belum jelas ini apa. Tiga kali baru ketemu, ini kalau di saya itu namanya, nah ketemu tuh. Akhirnya nggak ambil pusing, saya nggak mau urusan lah. Ini di sini apa namanya, di saya yang penting ini enak. Nah, jadi kalau sudah dirasa, ya sudah. Kadang-kadang nama nggak penting lagi, yang penting enak dan mengenyangkan. Tapi pentingnya nama, ilmu nih, berarti kan. Ketika saya kembali ke Cianjur, saya ingat makanan di sini, saya pesen sama Pak Haji sama Ibu. Pak Haji, saya kepikiran kok makanan yang kemarin itu ya enak bener itu, soalnya di Cianjur nggak ada. Kata Pak Haji, makanan apa? Waduh, tar dulu, apa ya? Nah, bingung jadinya. Tetap ilmu saling melengkapi. Nama penting ketika terjadi komunikasi tadi. Maka ilmu terus kita ambil, kita cari. Bahkan di dalam pencarian ilmu, karena maha luasnya ilmu Allah ini, tidak ada batasan, minal mahdi ilal lahd. Jadi tidak ada alasan karena saya nggak bisa lagi datang ke majelis taklim itu, maaf karena saya ini kakinya sering ngilu-ngilu misalnya, atau saya nggak bisa duduk lama lagi pinggangnya misalnya. Nggak ada alasan sebetulnya, karena minal mahdi ilal lahd, gitu ya. Kan nggak ada salahnya juga kalau nggak bisa hadir ke majelis taklim, kita mintakan saja ke ustadznya, Ustadz, kapan ada waktu kosongnya, saya mohon dijadwalkan di rumah, kan bisa begitu. Dipanggil ustadznya, gitu ya. Karena luasnya ilmu ini, gitu ya. Jadi maka dua majelis itu tempuh. Kalau majelis taklim kita sudah paham dari kecil, juga kita melalui majelis taklimnya kita diajarkan Al-Quran sampai bisa, itu taklim itu. Kita diberitahu cara wudhu, sholat, nama sholat, itu dari taklim. Tapi talqin ini bagi masyarakat
umum, masih asing bahasa talqin ini. Malah yang ada jadinya suudzon lagi. Ketika disebut talqin langsung dianggapnya, oh ini ente ini aneh ini kan belum mati. Jadi disangkanya talqin kubur, atau disangkanya saya ini belum sakaratul maut ini. Jadi talqinnya sakaratul maut. Padahal kalau saja tunggu aja, jangan dulu pikiran begitu. Tunggu dulu dengarkan talqin apa ini. Nah, gitu ya. Oh, talqin zikir. Nah, kan itu. Jadi kadang-kadang kita langsung duluan menvonis. Karena suudzon. Kenapa suudzon? Kenapa kita selalu sedikit-sedikit yang berbeda dengan kita salahkan? Padahal belum tentu salah. Karena berbeda gitu ya, kita salahkan. Oh, kamu itu jangan begitu, harusnya begini. Nah, padahal kalau kita mau tanya, mau musyawarah, berdiskusi, tabayun gitu ya, ketemu nanti gitu ya. Kalaupun nggak ketemu, ya sudah, akhirnya tinggal taslim. Kalau memang saling akui saja. Kalau misalkan saya belum paham, ya karena saya belum paham, mohon maaf, kan begitu, tinggal begitu. Nah, kalau memang ini cari tahu lagi, kan seperti itu. Nah, kenapa selalu berpikiran kita suudzon, nyalain orang, sedikit-sedikit nyalain? Itu ciri bahwa kolbu kita ini kotor, kolbunya sakit. Karena baginda Rasul menyampaikan dalam diri ini ada satu daging, yang kalau daging itu sehat, sehatlah semuanya, termasuk sehat pikirannya, sehat jasmaninya. Tapi kalau itu kotor, sakitlah semua. Nah, termasuk sakit pikirannya. Nah, sakit pikiran itu tadi sedikit-sedikit nyalain orang, sedikit-sedikit. Nah, itulah akibat kolbu yang kotor, kolbunya sakit. Maka seberapa ilmunya tinggi, seberapa ilmunya luas, kalau kolbunya kotor, kolbunya berpenyakit, tetap semua akan jadi sakit, gitu ya. Nah, maka penting cari dari sekarang. Karena barang siapa yang kita dari sekarangnya bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, maka itu orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Nah, tapi pilihan juga ini semua. Mau sekarang kita melatih diri membersihkan kolbu, menyehatkan yang sakitnya ini, kolbu ini, alhamdulillah. Diberi hidayah Allah, kita cari dan ketemu alatnya, ketemu ahlinya, karena harus sama ahlinya. Semua itu oleh ahli di bidangnya masing-masing. Nah, syukur kita dipertemukan dengan mursyid. Nah, mursyid inilah yang memberikan tuntunan kepada kita satu alat metode untuk membersihkan hati. Zikrullah itu alat untuk litasfiyati qulubihim, litazkiyati nufusihim. Zikrullah, zikir yang menggunakan metode. Jadi zikirnya bukan zikir asal-asalan, bukan zikirnya asal lisan ucap saja. Kalau hanya lisan mengucapkan saja, anak kecil juga bisa. La ilaha illallah mudah. Bahkan Cina bisa la ilaha illallah. Binatang dilatih beo bisa la ilaha illallah. Nah, tapi ketika lisannya terhubung dengan kolbunya, itu yang tidak, itu yang sulit. Padahal ibadah itu harus terhubung semua, jasmani, ruhaninya. Baru itu ibadah sempurna, baru kita kafah. Nah, kita kan selama ini tidak diberi kesadaran itu. Kita sepertinya kalau sudah secara zahirnya kita sholatnya, tahajudnya sudah, kemudian ini sudah, seperti kita sudah sempurna. Padahal masih jauh dari kesempurnaan ketika itu semua tidak terhubung dengan ruhaninya. Contoh misalnya tidak terhubung itu, ketika kita sholat fardu, badannya benar sudah, tapi kita tidak sadar kolbunya kemana. Nah, itu tidak nyambung jadinya. Ibaratnya begini, saya sedang nasihati anak. Memang secara fisiknya di depan kita tersimpuh santun di bawah, sepertinya iya anak ini kan. Tapi rupanya kita ngomong udah panjang, anaknya pikiran kemana? Ditanya itu apa katanya? Wah, ini berarti nggak fokus ini anaknya. Nah, begitulah Allah. Bukan Allah ingin kita hadapkan dalam sholat, bukan. Allah nggak perlu kita kok.
Allah nggak perlu dikir kita kok. Dikir kita, sholat kita untuk kita juga. Tapi ya sesuai, harus dengan apa yang seharusnya. Nah maka kalau sholat kita masih juga seperti itu, yuk kita mulai. Kita mulai olah kolbunya, belajar supaya terhubung semua. Ketika kita menghadap Allah dalam sholat, badannya menghadap kiblat, Ka'bah, begitupun hati. Hatinya saat sholat jangan kemana-mana, jangan muqallibal qulub. Sekalipun kolbu muqallibal qulub, tapi kita coba fokuskan di situ. Kita sedang sholat, menghadap Allah, maka hatinya hanya Allah, begitu. Hanya ingat Allah. Ini juga belum diruku, belum sujud, baru juga Allahu Akbar. Geus ngagebrai ka mana-mana, Pak. Allahu Akbar, kebuka semua. Ngagebrai gitu. Baru juga di takbiratul ihram, sudah ingat aduh, lupa belum dikunci pintu nih. Nah, baru takbiratul ihram. Aduh, ketemu rupanya tadi di saku yang sebelah kanan uang itu. Lupa taruh uang. Kemana aja itu hati itu? Lihat. Jadi begini kalau kita bahasakan itu, kata Allah nih, kamu manusia, aku ciptakan kamu itu bukan badan saja, tapi dalam badanmu ada yang lebih, yang ruh. Nah, ruhku kata Allah. Tapi kamu hanya badanmu saja, hatimu tidak padaku. Wah, dianggap apa aku sama kamu? Oh, kalau panjang kalau mau dibahasakan itu. Nah, jadi begitulah kita selama ini. Makanya kenapa sholatnya belum tanha anil fahsya wal munkar? Sesungguhnya sholat bisa mencegah keji mungkar. Nah, kita mayoritas nih muslim nih, sholat semua. Tapi keji mungkar di mana-mana. Dan udah gitu dari lahirnya dari muslim lagi keji mungkarnya. Loh, katanya sholat, tapi keji mungkar. Karena sholatnya baru badannya saja, hatinya belum, rasanya belum. Hatinya sudah ingat Allah, rasanya. Jadi rasa itu ketika sholat menghadap Allah, benar rasanya pun merasakan kita ini menghadap Allah, dihadapkan oleh Allah, begitu. Itu rasa. Makanya nanti jasad, nyawa, rasa dalam diri ini. Jasad, nyawa, ruh, rasa. Satukan dalam ibadah ini. 3 itu. Makna wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada tambang Allah. Tambang Allah itu 3 hal, 3 tali lah. Tambang itu kan bentuknya tali. Yang tali ini tidak satu kalau tambang itu, minimal 3, lalu dililitkan, dirangkai jadi tambang. Kalau tidak dirangkai bukan tambang, tali aja, kan gitu. Kekuatannya beda kalau sudah tambang itu. Nah, ibaratnya yang 3 itu satukan jasadnya, nyawa, ruhnya, dan rasanya, agar semua menghadap Allah dalam sholat, agar semua ibadah semua tersambung, semua ibadahnya, jasad, nyawa, rasanya, begitu. Jadi jangan jasadnya saja, ibarat tali hanya satu, ya udah masih lemah tali itu, masih bisa diputus. Tapi kalau sudah tambang susah untuk putusnya, gitu ya. Jadi 3 itu. Nah, maka rukun agama pun 3, iman, Islam, ihsan. Jadi tidak 2. Kita kan selama ini selalu 2 nih, iman Islamnya, ihsannya mana satu lagi. Nah, jadi ini gara-garanya penjajah Belanda ini. Ihsannya tersembunyi jadinya. Ihsannya ditakut-takuti jadinya. Karena untuk bisa jadi ihsan itu, dia harus menempuh perjalanan thariqah. Karena di situ bidangnya, tasawuf ilmunya untuk ihsan itu. Nah, sengaja dibuat propaganda, ditakuti oleh Belanda karena mereka takut kalau umat Islam tersatukan antara jasadnya, warasanya, iman, Islam, ihsannya, itu akan menjadi satu kekuatan yang mengancam mereka. Orang yang sudah tersatukan iman Islam itu, nanti dia akan pasrah betul pada Allah, tidak takut apapun kecuali Allah. Dia akan tidak akan takut senjata apa, tidak akan takut mati. Yang dia takutkan hanya Allah. Kalau sudah takut Allah, nanti kekuatan Allah yang turun, begitu. Tentara Allah yang diturunkan, itulah yang ditakutkan Belanda. Maka dibuat ditakut-takuti umat Islam sampai sekarang.
Masih banyak ini, tidak sedikit orang yang takut menganggap thariqat itu macam-macam. Dianggap itu amaliyah wali lah, tingkat tinggi lah. Kalau kita nggak kesampaian bisa gila, bisa ngaco. Saking ininya tuh penjajah tuh sampai kan soal berapa keturunan ini sisa penjajah ini. Tapi ya sudah, kita nggak usah salahkan juga karena nggak paham saja. Itulah karena ketidakpahaman. Tapi ya baiknya sih kalau tidak paham jangan ininya jaga begitu ya. Baiknya sih begitupun kita pada orang lain juga begitu. Kalau memang ada sekiranya nggak paham, tanya aja gitu. Sekiranya kita masuk akal, atau sekiranya itu jelas tuntunannya dan seterusnya, ya sudah. Tinggal ujungnya nantinya kalau sudah paham, ya sudah, amalmu amalmu, amalku amalku. Yang penting kita saling doakan, semoga kita semua sampai pada Allah, kan begitu. Maka tidak akan terjadi tuh perbedaan kemudian menjadi perpecahan. Nah, itulah perbedaan akan menjadi rahmat nantinya. Ya sudah, kamu dengan keyakinan seperti itu silahkan. Saya punya keyakinan sendiri, saya punya prinsip sendiri. Yang penting kita saling doakan. Yang penting kita jangan karena itu kita jadi pecah, jangan karena itu kita gontok-gontokan. Yang penting kita saling doakan, karena enak begitu. Ya. Karena belum tentu yang berbeda dengan kita paham ini lalu selamanya seperti itu. Yang menurut kita ini salah misalnya. Ya kalau menurut kita salah dan menurut Allah salah, lalu kemudian Allah yang punya kita ini, yang ciptakan kita ini, bisa saja menggerakkan orang tadi untuk taubat, kan begitu bisa. Nah, makanya jangan terlalu kita membuat satu penghakiman, karena belum tentu sekarang dan seterusnya begitu. Sekarang kita hakimi misalnya, wah ini orang nih ahli neraka ini, nah gitu ya. Nggak perlu kita panjang ceritanya, karena dia nggak pernah sholat, puasanya enggak, yang ada mabuk-mabuk judi, bikin onar misalnya, lalu kita hakimi ahli neraka. Wah. Lalu setelah kita buat ahli neraka ini, kita hakim, lalu kalau besok lusa Allah beri taubat gimana? Nah inilah yang harus kita waspadai ya. Kita yang menyalahkan, kita yang merasa benar, belum tentu di besok lusa masih benar. Kalau besok lusa kita terpleset dalam dosa, tergoda iblis, hancur kita, celaka ya. Nah jadi yang penting kita jaga, kita saling doakan gitu ya. Karena nanti kita nggak tahu nih di perjalanan akhirnya seperti apa ceritanya. Jangan sampai malah di ujungnya kita malah ceritanya jelek gitu. Orang yang jelek di ujung jadi baik malah. Nah itu kan jadi akhirnya kita yang rugi. Nah maka tetap waspada, apalagi sekarang zaman yang sudah beragam sekali. Jadi sekarang ini seperti begini, banyak sekali sekarang paham-paham yang sepertinya benar, setelah dibolak-balik di ini salah jadinya. Jadi dari segi penampilan, dari segi penyampaian, mungkin membuat kita hampir nyaris nih, hampir tergoda, nyaris misalnya, hampir tertipu. Nah makanya hati-hati ya. Jadi jangan kesamaran dalam penglihatan, jangan kesamaran dalam pendengaran gitu ya. Pokoknya selalu tingkatkan kewaspadaan. Karena itu pun diamanahkan oleh tanbih, waspada, teliti, arapik tilik. Nah, jadi waspada teliti itu jangan sampai nanti yang karena kita terburu-buru, tergesa-gesa lalu mengambil kesimpulan, ternyata setelah dibulak-balik lagi ternyata salah aja ya. Jadi tidak setiap juga perkara yang baik, misalnya setelah dibulak-balik ketemu ini benar, ini bisa diikuti misalnya, ini bisa diproyeksikan. Tetapi ada dalam perjalanan menempuh itu ada yang salah, ada yang lupa, nggak perhatikan. Contohnya nggak diperhatikan adabnya misalnya. Maka tidak setiap tujuan baik lalu menjadi baik kalau caranya ada yang salah. Kalau cara yang salah, robah cara, gitu caranya. Jadi jangan dipaksakan terus. Kalau sudah ketemu bahwa ini ada yang salah nih di caranya nih,
Nah, karena kalau tujuan baik nggak mungkin seperti ini, maka ambil siasat lagi, rapat lagi, ayo cari cara yang lain. Dicobakan lagi cara yang kedua, masih juga salah, jangan dipaksakan, cari yang ketiga, begitu terus. Jadi kalau dengan cara yang satu kemudian menimbulkan fitnah, nah hati-hati, berarti ada yang salah di mana nih, ya. Jangan dipaksakan kalau sudah ada fitnah. Nah, maka penting kita menjaga fitnah-fitnah, terutama fitnah ini yang nanti ujungnya ke guru. Kalau fitnahnya untuk diri pribadi mungkin nggak seberapa ininya, tapi kalau sudah fitnahnya ke guru, nah ini hati-hati. Misalnya gara-gara yang kita sampaikan, gara-gara yang kita lahirkan dalam akhlak, kemudian orang menilai, ini katanya muridnya Abah Anom, tapi kok omongannya begitu. Nah, jangan sampai tuh, katanya muridnya Abah, lo kok akhlaknya begitu. Nah, berarti kita tidak bisa menjaga kehormatan guru di situ. Hati-hati, khidmah, adab itu menjadi penting. Jadi makanya dijaga betul, bukan hanya kita, tapi yang penting guru yang harus kita jaga itu. Itulah ciri murid. Jadi kalau pengen jadi murid itu harus hifdzul hurmah, jaga kehormatan gurunya. Malah yang harus ada adalah, nah ini benar murid Abah Anom kalau begini, tapi yang baik gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa menjaga kehormatan guru di situ. Jadi orang lihat dengan cara begitu, oh ini benar Suryalaya. Suryalaya memang begini. Jangan sampai katanya Suryalaya gitu. Malah yang nggak baiknya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi hifdzul hurmah, kemudian harus ada himmah, semangat, keinginan, cita-cita. Tadi saya dengar tadi dari Pak Ketua ada program LD ya. Nah, ini saya sampaikan terima kasih pada pengurus LD khususnya Jakarta, dan apresiasi luar biasa nih Pak Haji ya. Dan mudah-mudahan diberikan barokah oleh Guru Agung Sama. Tadi saya dengar ada program ziarah gitu ya. Itu keinginan-keinginan itu. Keinginan-keinginan yang itu semua penguatan kepada mursyid, penguatan kepada aset mursyid, penguatan kepada, nah seperti tadi kan ziarah ke Suryalaya. Kan kalau sengaja kita berangkat sendiri, kadang-kadang banyak godaannya. Tapi kalau sudah dibuat program oleh pengurus kan enak tuh, kita bisa bareng-bareng gitu. Udah gitu sekarang supaya untuk memudahkan dibuat tabungan gitu ya. Yuk tiap manakib atau tiap pertemuan ketemu saya nabung nih, titip buat jaro. Mau jarohnya ke Suryalaya, mau ke Wali Songo gitu. Ya. Karena itu sunnah mursyid juga jaroh ini. Jadi setiap setahun sekali Pangarsa Abah waktu beliau masih bersama kita, beliau setiap setahun sekali ziarah, mimpin ziarah Wali Songo itu. Nah, kita pun harus ikuti itu. Ya ikut itu dengan semampunya. Kayak tadi misalnya, untuk 1 tahun ke depan tabungannya belum cukup nih, ya sudah nggak apa-apa, tahun depan lagi gitu. Yang penting sudah ada upaya. Ya kalau misalkan kurang sedikit, saya pengen sekarang, ya udah saya tambahin nih kekurangan, ya silakan. Jadi kalau nabung enak tuh nantinya. Ya kalau belum cukup dalam setahun, tambah lagi nanti tahun depan misalnya, gitu ya. Jadi itulah program-program, keinginan-keinginan, cita-cita yang harus dilahirkan pada kita. Jadi keinginan itu harus terus ada. Nah kemudian sebetulnya di dalam khidmah ini kita nggak usah repot, nggak usah ribet, nggak usah jelimet sebetulnya. Khidmah kita yang sama nih, baik bapak ibu, baik para mubalik, pengurus, termasuk wakil talqin, khidmah kita yang sama adalah mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Ada yang sebagian memahami tugas melestarikan wakil talqin karena menyampaikan talqin. Enggak, kita semua punya tugas melestarikan. Mana antara lain tugas melestarikan? Ketika kita punya anak, lalu ingin mondokkan anak kita ke Suryalaya, itu upaya melestarikan itu. Jadi lestari amalnya diamalkan nanti oleh anak kita dengan anak kita mondok di Suryalaya. Itu antara lain. Atau dengan melestarikan, anak kita bawa ke Suryalaya, tiap ke Suryalaya diajak ziarah, sehingga barokahnya dapat untuk anak, lalu anak diberi hidayah ikut mengamalkan juga. Nah, itu juga salah satu.
Dan berkahnya luar biasa Bapak Ibu kalau kita bawa anak di majelis manakib itu. Jadi berkahnya untuk anak itu didapat gitu ya. Cuma ya kalau bawa anak kecilnya yang kadang-kadang rewel, ini harus dijaga juga, jangan mengganggu khidmahnya manakib gara-gara bawa anak gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ini mau talkinnya baru, belum pernah kan. Usahakan kalau ada anak kecil ada yang ngasuhnya. Karena anak kecil itu jangan dihadirkan di majelis talqin. Ya, karena anak itu masih bersih. Nah, jadi ketika ada hal-hal di luar dugaan kita, nah itulah yang dijaganya. Karena anak masih bersih, dia bisa menangkap sinyal apapun. Nah, ketika yang ditangkapnya, yang keluar dari anak ini akhirnya di luar dugaan kita, itulah yang kita jaga sebetulnya. Maka anak jangan dihadirkan. Kecuali kalau memang nggak ada yang ngasuh nih, nggak ada yang ngasuhnya, maka boleh hadirkan, caranya didekap ibunya, jangan dihadapkan ke yang mentalkin. Itu caranya begitu. Jadi kalau sudah paham nanti otomatis saja begitu ya. Nah, syukur kalau anaknya ada yang ngasuh gitu ya. Tapi kalau sama sekali enggak, sementara ibunya pengen talkin dan belum pernah talkin, boleh didekap saja ke ibunya gitu. Jangan dihadapkan ke yang mentalkin. Nah, jadi kemudian kami para wakil talqin, menalkin itu tugas tambahan dalam khidmah. Jadi tidak membedakan derajat sebetulnya. Ya. Misalnya begini, karena ini wakil talqin makom derajat, lalu wakil talqin itu seolah-olah pengganti mursyid. Yang apa katanya harus diikuti misalnya. Ya kalau memang itu yang benar ya ikuti, kalau benar berarti kan fadlnya Allah. Benar. Jadi bukan semata-mata mengikuti ininya gitu, tapi fadl Allahnya yang diikuti. Nah, jadi ini tugas tambahan. Pengurus, ketua, beliau juga sama tugas tambahan. Jadi kami punya tugas tambahan selain mengamalkan, melestarikan tadi. Pemangku manakib pun begitu, itu tugas tambahannya. Nanti pembawa acara dalam acara itu juga tugas tambahan saat itu. Semua hikmah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amanah khidmah sesuai kapasitas kita masing-masing. Karena yang akan menentukan bukan di wakil talqinnya, mubalik pengurus. Yang menentukan nanti siapapun kita, selama kita menjaga tuntunan guru dengan cara mengamalkan istiqomah, sekalipun mampunya masih belum ini, tapi istiqomah dengan upaya, lalu menjaga, mengamankan, melestarikan, itulah sebetulnya akan menentukan nanti apakah dia diterima jadi muridnya atau dicoret dari muridnya gitu. Jadi saya sampaikan juga kembali Srialaya kan, sekalipun wakil talqin, kalau wakil talqin menyalahi dari tuntunan mursyid, coret. Begitu. Jadi kami ini bukan hal yang tugas tambahan saja gitu ya. Nah, kita tentunya saling doakan gitu ya. Karena hakikatnya nanti Allah yang punya kita. Kata Allah, ibu ini baru talqin, baru aja talqinnya, belum juga diamalkan misalnya. Tapi Allah berkehendak dengan haknya yang baru talqin ini dimuliakan Allah, maka bersyukur, kan begitu. Nah, kami yang sudah lama mengamalkan zikirnya ternyata tidak dikasihi Allah, tidak malah akhirnya kita terpeleset di ujungnya dengan iblis ini, celaka kita. Nah, jadi kalau sudah kembali pada Allah, kita tidak tahu. Jadi kita saling doakan. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi hifdzul hurmah, himmah aliyah. Nah, kemudian menjaga kehormatan guru tadi ya, itu ciri-ciri murid yang harus ada. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu jauh misalnya dari Jakarta ke Suryalaya, tapi dengan terus menjaga amaliyahnya, hariannya khotam manakib, maka itulah murid gitu ya. Apalagi kalau secara zahirnya Bapak Ibu bisa ke Suryalaya sering ziarah langsung, sekalipun dengan ilah hadroh kita ziarah juga, tapi secara fisiknya pun penting untuk berkunjung ziarah ke makbarohnya.
Syukur lagi kalau setiap bulan bisa manakib ke Suryalaya. Nah jadi sekalipun manakib sebulan sekali, murid itu nggak begini, murid itu ya sudah, yang penting kan sebulan sekali sudah cukup, nggak perlu lagi kemana-mana. Nggak begitu murid itu. Saya nggak cukup sekali, saya pengen ke Suryalaya gitu, ngotot, semangatnya kuat gitu. Kalau urusan Suryalaya ini kok lembek. Nah urusan Suryalayanya, nah, ini perlu dipertanyakan nih. Tapi kalau sudah bicaranya Suryalaya, semangat. Kalau sudah ini programnya Suryalaya kayak upgrading, semangat. Nggak lagi dilihat apa sih upgrading itu, ngapain upgrading gitu. Nggak begitu murid itu. Pokoknya ini programnya Suryalaya, udah ikut begitu. Jangan lagi upgrading cuma gitu-gitu aja. Jangan. Kalau urusan Suryalaya murid itu nggak begitu. Ciri murid itu selalu harus diupayakan, selalu harus diikuti, selalu gitu. Itu murid. Adapun nanti di dalam pelaksanaannya seperti apa, gimana, itu bukan di situ nanti ininya. Ya. Jadi intinya kalau sudah bicara yang Suryalaya, barokahnya, bukan yang lain. Termasuk kalau Bapak Ibu titipkan anak mondok di sana, usahakan mondok itu ke sana jangan cari ilmu, tapi cari barokah. Mangga. Kalau sudah barokah, ilmu dapat. Tapi kalau hanya untuk ilmu saja, mungkin ilmu dapat, tapi barokahnya belum tentu. Karena tujuannya ilmu kok, bukan barokahnya. Nah maka dibalik, kesana itu cari barokahnya, ilmu dapat. Barokah itu tahadus bin nikmah saya rasakan selama mondok di sana. Sebenarnya bukan mondok, saya 6 tahun di sana sekolah. Itulah resikonya kalau sekolah sambil mondok. Mesti ada satu yang dikorbankan kan. Kalau anak biasanya lebih pentingkan ijazah jadinya. Jadi akhirnya urusan pesantren nomor 2. Itu yang saya rasakan itu. Karena nggak ada ijazah kalau pondok dulu, gitu ya. Nah jadi saya di sana itu karena Suryalaya. Jadi karena barokah tadi yang dikejar, ingin barokah guru, makanya selama di sana nggak jauh. Kalau misalnya ada pengersa abah gitu ya, kita itu pengen terus tiap hari silaturahmi, musofa, minta air. Makanya tiap pagi itu santri itu ngantai aja, ngantri itu mau ngaras itu gitu. Nah tahadus bin nikmah saya ini dulu karena sanawiyah aliyah, ini terakhir saya sampaikan, 6 tahun sanawiyah aliyah saya itu dulu nginduk, jadi tidak mandiri. Jadi swasta yang nginduk ke Cipasung dulu. Makanya ijazah saya ijazah Cipasung, bukan aliyah Suryalaya. Tapi barokahnya guru, sekalipun Suryalaya aliyah ini cabangnya nginduknya ke Cipasung, tapi nilai saya saat itu nilai tertinggi se-Tasikmalaya di aliyah. Suryalaya dapat nilai tertinggi. Cipasung saja kalah. Itu tahadus bin nikmahnya gitu ya. Jadi itulah kalau sudah barokah, jadi nanti semua dapat. Nah begitupun kita. Jadi itulah hadirin hikmah ilmiah di malam ini. Mudah-mudahan besar manfaat khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Kalau yang saya sampaikan dari awal sampai tadi salah, maka saya mohon maaf, itu lahir dari kebodohan saya pribadi. Benarnya fadl Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.